Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Bu Ante, di mata pelajaran Kewirausahaan kelas 12. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas topik utama kita adalah hakikat produksi massal. Nah, pada hari ini sudah saya bagikan materi modul di Google Classroom. Ini adalah video penjelasan modul yang ada di Google Classroom. Untuk kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini yaitu menganalisa perencanaan produksi massal dan membuat perencanaan produksi massal. Untuk hari ini kita akan menganalisa dulu perencanaan produksi massal. Itu kita akan melihat konsep produksi massal dan untuk perencanaannya kita akan pelajari di hari kemudian. Pada gambar ini, di sini ada siklus produksi mebel di mana kayu dari hutan itu ditebang. Dan penebangan kayu ini tidak sembarangan ya, kayu yang sudah memiliki usia tertentu dengan jenis tertentu kemudian ditebang. Setelah ditebang, kayu-kayu tersebut akan melalui proses pengolahan yang dilakukan oleh pengrajin kayu untuk dibuat sebuah mebel, bisa berupa kursi, lemari, meja. Kemudian dari hasil produksi mebel ini dipajang di kios-kios mebel yang nantinya akan didatangi oleh para pembeli. Kemudian gambar yang kedua, kalau kalian melihat dalam video ini ada sekumpulan orang yang sedang merakit kendaraan bermotor di sebuah pabrik kendaraan bermotor seperti itu. Mereka melakukan pekerjaannya merakit satu persatu bagian dari kendaraan untuk bisa dijadikan satu kendaraan utuh yang nantinya akan kalian gunakan. Maaf ya, ini ada sedikit kesalahan ketik. Pada gambar ini menunjukkan adanya produksi pakaian di sebuah pabrik di mana produksi tersebut melibatkan banyak orang untuk menghasilkan produk-produk pakaian yang nantinya akan kalian gunakan. Kemudian ini bisa kita lihat di sini ada produksi bakpia. Gambar yang pertama ini di mana ibu-ibu buat bakpia secara manual dengan tangan. Kemudian di gambar sebelahnya ini adalah bapak-bapak atau pekerja laki-laki yang melakukan pemanggangan bakpia. Dan di bawahnya ini ada gambar sebuah produksi keju yang ada di daerah Boyolali yang dilakukan secara homemade, tetapi dia juga melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja di dalam pabrik tersebut. Nah, di sini secara keseluruhan adalah produksi makanan yang dimana melibatkan banyak orang untuk menghasilkan sebuah produk makanan. Nah, apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan materi kita hari ini, yaitu produksi massal? Coba ada yang tahu? Hubungan antara gambar-gambar yang sudah saya tampilkan tadi dengan produksi massal ini, gambar ini memberikan gambaran kepada kalian bagaimana sebuah produksi massal itu terjadi, baik di produksi makanan, produksi kendaraan, pakaian, mebeler, atau apapun yang berbasis pabrik. Itu seperti itu. Itu gambaran singkat terkait dengan produksi massal. Nah, mari kita bahas secara mendalam terkait dengan produksi massal. Untuk yang pertama, pengertian produksi massal ini saya pecah menjadi 3 bagian. Pengertian produksi itu sendiri, pengertian massal itu sendiri, dan pengertian produksi massal. Nah, untuk pengertian produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna dan menghasilkan sebuah produk. Mari kita lihat penjelasan mengenai produksi. Di sini sudah saya tuliskan pengertian produksi. Yang pertama, produksi itu merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kalian mungkin di sekitar kalian hanya melihat botol minuman bekas atau kaleng-kaleng bekas. Tetapi di mata orang lain, botol atau kaleng-kaleng bekas itu tadi bisa diubah bentuknya menjadi lebih bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kaleng kalau misalnya dibiarkan, dia akan menjadi onggokan sampah atau kumpulan sampah. Plastik ketika dibiarkan itu akan menjadi tumpukan-tumpukan sampah yang susah atau sulit untuk dihancurkan. Tetapi untuk beberapa manusia atau masyarakat yang memiliki kreativitas tinggi, kaleng bekas, botol bekas itu bisa diubah bentuk dan diberikan nilai dalam benda tersebut
menjadi sebuah benda yang lebih berharga. Misalnya kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, bisa diubah menjadi celengan, bisa diubah menjadi ikrak atau serok, seperti itu. Botol itu kalau misalnya dibiarkan dia akan menjadi tumpukan sampah, tapi di sebagian orang botol itu akan dihancurkan lagi menjadi biji plastik, kemudian diolah lagi menjadi perabot-perabot mungkin ada di rumah kalian seperti baskom, tempat air atau ciduk, seperti itu. Inilah yang dinamakan produksi, mengubah atau menambah nilai guna suatu benda agar benda tersebut memiliki nilai. Saya contohkan tadi misalnya kaleng kan kalau dibiarkan hanya sebuah sampah, tetapi kalau kita berikan warna cat, kita ubah bentuknya menjadi celengan, kalau kita jual, kaleng tersebut bisa berharga 10-15 ribu. Selain kita mengurangi sampah yang ada di sekitar kita juga bisa memperoleh keuntungan dari sampah tersebut. Kita lanjut ke dalam dua bentuk produksi. Di sini ada bentuk produksi secara terus-menerus dan bentuk produksi terputus-putus. Untuk bentuk produksi secara terus-menerus, ini saya gambarkan pada gambar yang pertama di atas ini. Di sini saya gambarkan ada sebuah produksi di mana dia hanya menghasilkan satu jenis produk saja. Kita lihat kan di sini ada botol-botol dengan tutup warna kuning. Kemungkinan ini adalah produksi minuman dalam kemasan. Nah, di sini saya tuliskan untuk produksi terus-menerus itu hanya menghasilkan satu jenis produk saja, tidak ada yang lain. Misal satu jenis produk makanan, misalnya di rumah kalian punya usaha produksi kecil-kecilan, produksi bakpia. Nah, di situ akan memproduksi bakpia terus tidak ada perubahan, misalnya ditambah produksi kukus atau produksi bolu kering, seperti itu. Untuk produksi terus-menerus ini biasanya terjadi pada produksi makanan, kendaraan, elektronik maupun pakaian. Nah, di sini hanya contoh kecil saja. Terus kemudian bentuk produksi yang lain yaitu produksi terputus-putus, di mana produksi terputus-putus ini dia akan menghasilkan banyak produk tetapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, di sini saya contohkan ada produksi mebeler, kemudian ada produksi percetakan, di mana kalau kalian melihat produksi percetakan ini, misalnya kalian mencetak sebuah buku atau banner, di mana buku atau banner itu misalnya kita mencetak hanya 10 lembar atau 10 eksemplar, seperti itu. Kemudian nanti ada konsumen baru lagi memproduksi banner yang lain lagi dengan desain yang lain lagi. Nah, itu hanya contoh saja. Di sini saya berikan contoh gambar yang kedua, di mana gambar ini menunjukkan proses produksi mebeler. Di sini ada produksi kursi, ada produksi meja, ada produksi meja makan, ada produksi kursi sekolah, ada produksi kursi tamu. Nah, kalau untuk terputus-putus ini jumlah yang dihasilkan hanya sedikit atau terbatas. Dia tidak bisa menghasilkan dalam jumlah banyak, seperti itu. Nah, mari kita lihat latar belakang produksi. Di sini saya gambarkan ada manusia yang berhubungan timbal balik dengan kebutuhan di sebelah kanan, di mana manusia di dalam kehidupan sehari-hari mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka punya, seperti makan, seperti sandang, atau mungkin kebutuhan barang tersier. Nah, produksi itu bisa terjadi jika manusia menginginkan sebuah benda atau sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini saya gambarkan manusia memiliki timbal balik dengan kebutuhan memiliki timbal balik dengan manusia. Kebutuhan itu bisa terpenuhi jika ada proses produksi. Manusia bisa terpenuhi kebutuhannya jika ada produk di pasaran. Jadi di sini gambar ini menunjukkan hubungan antara manusia dan kebutuhan itu saling beriringan, tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian kita masuk ke pengertian massal atau melibatkan banyak orang. Nah, kita lihat pengertian massal atau di sini saya gambarkan melibatkan banyak orang dalam sebuah kegiatan dengan tujuan untuk menghemat biaya
dan waktu serta tenaga, dimana kalau kita mengerjakan sesuatu secara bergotong royong, kita akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Misalnya kita mau membersihkan halaman rumah. Kalau kalian kerjakan sendiri, waktunya akan lama, tenaga kalian akan habis. Tetapi kalau halaman rumahmu itu kalian bersihkan bersama dengan bapak, ibu, adik, kakak, saudara, kemungkinan waktu yang semisal dibutuhkan 1 jam untuk sendirian membersihkan, kalian hanya butuh waktu 10 menit, kemudian tenaganya juga hanya sedikit karena kita saling tolong-menolong. Misalnya kamu menyapu, bapak memangkas pohon, ibu mencabut rumput, itu kan waktunya akan lebih cepat selesai ketika dilakukan bersama. Itu seperti itu untuk pengertian massal. Nah, kita sudah sampai pada pengertian produksi massal. Produksi massal ini merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda dan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan, di mana produksi yang dilakukan dengan melibatkan banyak orang guna mempercepat dan mengefisiensikan biaya produksi. Nah, kita lihat kan tadi beberapa contoh sudah saya berikan contoh mengenai produksi makanan, produksi kendaraan, produksi pakaian, produksi mebel, dan di sini juga saya berikan contoh lagi. Di sini ada beberapa orang yang baru melakukan proses produksi pengemasan daging, di mana proses produksi ini melibatkan banyak orang untuk mengefisiensikan segalanya, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Nah, dari tadi kita sudah mencoba membahas terkait dengan konsep dasar produksi massal. Kalau kita tadi melihat gambar-gambar yang ada tadi, gambar-gambar pendukung produksi massal tadi, produk yang dihasilkan dari produksi massal itu pasti akan dihasilkan dalam jumlah besar, karena proses produksinya itu pasti akan melibatkan banyak orang, banyak biaya, kemudian banyak tenaga, banyak waktu, banyak mesin-mesin yang digunakan atau alat-alat yang dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat, dan biaya produksi atau biaya per unit sebuah produk itu akan menjadi lebih murah. Nah, mungkin kalian kalau melihat di toko-toko atau di swalayan-swalayan itu biasanya harga satuan produk, misalnya kalian membeli 1 bungkus mie instan harganya 3.000, tapi kalau misalnya kalian beli 1 box mie instan itu harganya misalnya 105, yang isinya adalah 40 bungkus. Nah, ini merupakan salah satu contoh ciri produksi massal. Kemudian, produksi massal ini bertujuan untuk menguasai pasar. Nah, coba kalian perhatikan kalau misalnya kalian melihat di jalan ataupun di pertokoan, kalau di jalan produk kendaraan yang dapat kalian temui itu sudah banyak sekali. Sekarang kalau dilihat hanya sebagian kecil saja yang tidak memiliki kendaraan bermotor, hanya sebagian kecil, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan bermotor roda 4. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya, produk dari hasil produksi massal ini dijual di pasar bebas. Jadi kita bisa menemui di toko-toko atau di gerai-gerai atau di tempat-tempat yang menyediakan produk-produk tersebut. Kemudian ciri utama yang tidak bisa dihilangkan yaitu tidak ada variasi produk dari proses produksi. Ciri yang selanjutnya mengalami urutan pengerjaan, di mana produk-produk itu yang diproduksi secara massal itu mesinnya sama, bahannya sama, prosesnya pasti akan berurutan, tidak lompat-lompat, tidak melencah-melencah seperti itu, pasti akan berurutan. Misalnya kendaraan, di mana nanti di dalam produksi itu bagian tertentu akan menghasilkan mesinnya, bagian tertentu akan menghasilkan bannya, bagian tertentu akan menghasilkan rangkanya, bagian tertentu akan menghasilkan detail-detail lainnya.
Kemudian setelah detail-detail dari komponen kendaraan tersebut selesai diproduksi, baru akan masuk ke proses perakitan, di mana merakitnya juga tidak bisa lompat. Misalnya kalian masang ban dulu tapi rangkanya belum terpasang, kan ya nggak mungkin. Pasti dimulai dengan rangka, kemudian masang mesin, kemudian detail-detail yang lainnya sampai menjadi produk kendaraan yang utuh bisa kalian gunakan di jalanan pada saat ini. Kemudian ciri yang selanjutnya harus memiliki stok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, misalnya makanan itu disimpan di dalam gudang. Tapi nanti kalau untuk makanan ada tanggal diproduksi, dan di tempat penyimpanan itu nanti jika produk yang tanggal berapa itu harus keluar. Tidak yang baru diproduksi kemudian keluar, tidak. Tapi barang itu keluar sesuai dengan tanggal produksinya. Ciri yang terakhir, jika terjadi kelebihan produk, maka produsen akan melakukan promosi, diskon, dan pemberian hadiah. Nah, mungkin kalian kalau melihat di toko-toko atau di swalayan atau di gerai-gerai tertentu, kalau misalnya kalian melihat ada diskon atau promo besar untuk sebuah produk, nah itu mungkin di dalam proses produksi mereka memiliki kelebihan produk, dan produk itu harus habis. Dan karena kalau hanya tinggal diam di dalam gudang, itu akan menimbulkan masalah lain, yaitu biaya perawatan, atau kemudian barang itu akan membusuk atau rusak dan sebagainya. Lebih baik produk itu menjadi bundling atau dijual murah. Mereka tetap akan mendapatkan keuntungan meskipun minim. Kemudian kita beralih ke kelebihan produksi massal, di mana kelebihan produksi massal yang pertama yaitu produktivitas sebuah perusahaan meningkat. Misalnya kalian punya usaha clothing, kaos. Nah, kalian bisa memproduksi pakaian atau seragam atau apa itu, misalnya ada pemesanan dari konsumen. Biasanya kalian hanya memproduksi sehari itu 100 pieces kaos. Ada konsumen yang menghendaki bahwa kalian harus dalam sehari itu harus menghasilkan 200 pieces pakaian. Nah, itu pasti kalian memikirkan bagaimana caranya agar produk dari kaos tersebut setiap hari itu bisa tercapai target hasilnya. Ini yang dinamakan produktivitas perusahaan meningkat. Kemudian biaya produksi rendah. Semakin banyak kalian memproduksi bahan yang kalian gunakan itu kan biasanya semakin banyak. Tetapi banyaknya bahan atau barang yang kalian gunakan itu nanti juga akan menghasilkan jumlah produk yang banyak. Kalau kalian belanja, beli lebih banyak, itu akan lebih murah dibandingkan beli dengan jumlah yang sedikit. Kemudian kelebihan produksi massal yang selanjutnya yaitu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian kelebihan produksi massal yang selanjutnya, urutan pengerjaan sudah jelas dan pasti. Itu tadi sudah saya jelaskan dan berikan gambaran pada kalian, di mana kalau untuk memproduksi sebuah kendaraan itu urutannya sudah jelas. Membuat komponen-komponen atau detail-detail kecilnya dulu, kemudian baru merakit. Tidak mungkin kalian langsung merakit kendaraan sebelum membuat komponen-komponen. Itu seperti itu. Nah, inilah kelebihan-kelebihan produksi massal. Kalau ada kelebihan pasti akan ada kekurangan. Nah, inilah kekurangan produksi massal yang ada. Ini saya kumpulkan dari beberapa sumber. Untuk kekurangan yang pertama, produksi massal itu pasti akan membutuhkan modal besar. Pekerja juga banyak. Pekerja yang dalam jumlah banyak itu hanya memproduksi satu buah produk saja, pasti kan akan merasa bosan. Seperti misalnya kalian kalau di rumah hanya dia mainan handphone, nggak ngapa-ngapain, itu kan juga lama-lama akan bosan. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu kurang fleksibel, di mana dalam produksi massal hanya menghasilkan satu buah produk saja, tidak lebih dari satu. Jadi fleksibilitasnya berkurang. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan, sehingga jika ada kendala maka baru akan dicarikan solusi. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dari produksi massal. Jika hanya membuat satu produk itu kan biasanya ya udah, kalau misalnya hasilnya udah baik ya itu akan dijalankan terus menerus. Kemudian yang terakhir, jika ada ketidaksesuaian produk maka harus merombak infrastruktur, di mana
kalau mesin itu rusak, pasti dia akan mengalami penurunan kinerja, baik secara kecepatan, baik secara menghasilkan jumlah produk dan sebagainya. Maka kalian harus melakukan penghentian produksi, kemudian kalian harus merombak infrastruktur atau peralatan yang kalian gunakan. Nah, ini untuk penjelasan singkat saya terkait dengan konsep dasar atau hakikat pengertian produksi massal yang nanti akan saya sambung lagi pada pertemuan yang selanjutnya di hari Rabu untuk menjelaskan materi terkait dengan perencanaan produksi massal. Jika kalian masih ada yang mungkin bingung dengan penjelasan saya, mungkin kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp pribadi atau bisa melalui kolom komentar. Kalian bisa menuliskan, "Bu, maaf saya masih kurang jelas di bagian ini." Oke, nanti akan saya jelaskan. Atau kalau jika membutuhkan penjelasan secara langsung, kita nanti akan Google Meet seperti itu. Terima kasih kalian sudah mau membaca modul untuk pertemuan hari ini dan sudah mau mendengarkan serta melihat penjelasan saya melalui video yang saya unggah di dalam Classroom. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, kalian tetap dapat beraktivitas, dan untuk teman-teman yang mungkin hari ini merasa badannya kurang sehat, saya doakan untuk segera cepat membaik, segera cepat sehat, dan bisa melaksanakan kegiatan seperti setiap hari yang sudah kalian lakukan. Dan semoga kita bisa segera untuk bertemu secara langsung, tidak melalui PJJ seperti ini. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.